Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Rahmatina dengan INCA 14012011035 dari Departemen Budidaya Perikanan Angkatan 57. Pada kesempatan kali ini, saya akan memtutorialkan cara membuat primer reverse dan juga primer forward. Primer ini digunakan untuk metode PCR. PCR merupakan polymerase chain reaction, yang merupakan metode amplifikasi DNA yang digunakan dalam aplikasi biologi molekuler. Dalam metode PCR ini, umumnya teknik yang digunakan untuk menghasilkan jutaan hingga miliaran salinan urutan DNA. Teknik PCR ini digunakan secara in vitro, metode yang dilakukan di dalam laboratorium. Teknik PCR benar-benar bergantung pada DNA polimerase yang diproduksi secara komersial yang disebut Taq polimerase dan juga membutuhkan beberapa komponen lain dan pemeliharaan suhu yang tepat. Salah satu komponen yang sangat penting dalam metode ini adalah primer. Primer merupakan sekuens DNA pendek yang dirancang khusus sekuens DNA target. Panjangnya biasanya sekitar 20 nukleotida. Primer terbagi menjadi dua, primer reverse dan juga primer forward. Primer forward merupakan sintesis dari utayan kode atau utai dari suatu gen, tak polimerase yang mengkatalisis sintesis untai baru dalam arah 5 ke 3. Dan juga ada primer reverse. Primer reverse ini merupakan urutan DNA pendek yang dianil dengan urutan 3 dari untai indera atau untai kode. Primer reverse ini berfungsi sebagai titik awal untuk mengsintesis untai komplementer dari urutan pengkodean atau urutan non-kode. Kita lanjutkan dengan cara membuat primer reverse dan juga primer forward. Pada kesempatan kali ini, kebetulan kelompok saya mendapatkan jenis primer universal. Primer universal ini merupakan primer dari spesies yang sama. Manfaat dari primer ini adalah dapat mencari primer yang sama di antara spesies yang sama dari berbagai jenis spesies. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat primer jenis universal dengan menggunakan 4 spesies dari famili Cyprinidae. Saya menggunakan ikan mas Cyprinus carpio, kemudian ada ikan mas carper, Carius gibello, kemudian ada ikan tawes, Barbonimus goniotus, kemudian ada ikan seluang, ras bola Lateria triata. Selanjutnya, gen yang saya gunakan adalah gen GH. Kan yang saya sebutkan tadi, kita bisa masuk ke dalam NCBI, kemudian kita mengganti database-nya menjadi nukleotid. Terus setelah itu kita cari ikan yang mau kita gunakan, kemudian kita bisa mendownload file pastanya. Kita cari Cyprinus carpio, GH. Nah, kemudian saya sudah mendownload file Cyprinus carpio dengan gen growth hormone ini dengan genbank M27000. Setelah itu file pastanya bisa di-download. Kemudian untuk ikan lainnya ada ikan mas carper, ada ikan seluang dan juga ada ikan tawes. Dalam file tersebut saya sudah mendownload. Setelah file pasta semuanya telah terdownload, kita buka aplikasi BioEdit. Kemudian kita buka file pasta yang sudah kita download tadi. Setelah itu kita harus tahu save file pastanya di dokumen apa. Selanjutnya kita buka file pasta yang sudah kita download tadi. Karena saya kebagiannya universal, kemudian file pasta yang saya download ada 4. Selanjutnya di file of type kita ganti all file agar file pasta yang tadi kita download bisa terbaca. Nah, kemudian kita buka Barbonimus Cantawes. Setelah tampilan yang seperti ini, kita besarkan dulu. Setelah dibesarkan, kita buka file 3 file tadi yang belum kita buka. Ada ikan rasbora, Cantawes, dan ikan ron. Kita buka import, kemudian sequence element file. Terus kita buka ikan ras, kita pencet shift, kita buka semuanya. Setelah di open, kita tekan CTRL-A. Setelah itu, kita ubah tampilan menjadi seperti ini. Setelah itu kita bisa ke accessory application. Kemudian kita crustal W, multiple alignment. Terus kita run crustal, pencet OK. Kita tunggu sebentar. Setelah tampilan seperti ini, kita pencet ini, shade identitasnya. Setelah itu kita pilih file, kemudian kita masuk ke graphic view. Setelah graphic view, kita pencet OK. Nah, untuk agar filenya terbaca secara lebar, kita ganti page weight-nya menjadi 15. 15. Kita pencet drag round. Setelah itu, untuk memudahkan cara membaca, kita centang yang shading ini. Setelah tampilan seperti ini, kita bisa mencari urutan sekuensi yang sama. Nah, di sini kita di angka 960 kita menemukan sekuensi yang sama.
955 kita sudah bisa menemukan sekuensi yang sama. Nah, setelah itu kita bisa mencari, eee, urutan untaian sekuensi yang sama, kemudian kita buat primer dan juga kita buat reverse sesuai dengan, ketentuan yang ada. Sebelumnya saya sudah mencari-cari sekuensi yang sama untuk membuat primer reverse dan juga primer forward. Ini ada beberapa kali saya bikin, tapi hasilnya nggak sama ketentuan. Nah, untuk mencari primer ini, kita ada beberapa syarat yang sudah ditentukan, kriteria primer. Nah, dalam kriteria ini terdapat panjang primer yaitu 18-25%, kemudian GC konten ada 40-60%, ada target produk ada 200-1500 BSP, dan ada primer melting temperature-nya ada 52-58 derajat Celcius, kemudian ada melting temperatur di atas 65 derajat Celcius akan mengurangi efektivitas penempelan primer pada sekuensi DNR target. Nah, selanjutnya kita bisa mencari primer dari susunan ini. Nah, dari primer yang sudah saya dapatkan ini, saya mendapatkan primer forward di urutan 965. Kita salin dulu. Nah, kemudian primer reverse yang bagus itu ada di urutan, primer yang bagus itu ada di urutan 1230. Nah, untuk mencari primer ini, kita balik lagi ke kriteria primer standar. Kemudian kita susun menjadi 8 komponen. Setelah itu, jarak yang ditentukan dari forward ke reverse itu minimal 200-1500 BSP. Selanjutnya kita masuk ke NCBI untuk mengecek primer tersebut. Blast. Selanjutnya kita buka primer blast. Setelah itu kita masukkan di primer forward ini hasil yang tadi kita cari. Setelah itu kita masukkan primer reverse yang kita dapatkan tadi. Nah, dari hasil yang sudah saya coba-coba ini, primer reverse yang bagus itu ada di 1230, kemudian di forwardnya ada 965. Nah, setelah itu kita bisa cari di search modenya kita nggak usah ubah, terus di database kita ubah NR, di home species kita tulis, saya ubah teleostay, kemudian kita bisa checklist ini show result and window, kemudian nah setelah kita cari tadi, kita sudah mendapatkan primer forward dan juga primer nah setelah kita cari tadi, kita sudah mendapatkan primer reverse dan juga primer forwardnya dengan panjang 24, TM-nya 58,50, kemudian TMC reverse-nya ada 66,01, kemudian ada GC kontennya ada 41,67%, kemudian di reverse ada 54,17%. Selanjutnya, untuk penganjutnya, kita dapat mengecek primer yang kita sudah susun tadi di IDTNA. Sebelum itu, kita harus membuat akun untuk masuk ke dalam IDT ini. Kemudian kita pilih tools, setelah tools kita pilih Oligo Analyzer. Setelah itu, kita bisa lihat sequence yang tadi sudah kita cari. Namun, dalam mencari primer di IDTNA ini, kita carinya harus satu-satu. Kita input datanya satu-satu, forward dulu ataukah reverse dulu. Sekarang kita mau cari forwardnya dulu. Kemudian kita bisa pilih analyze. Setelah itu sudah muncul data yang dihasilkan tadi. Nah, di dalam data ini terdapat perbedaan dari hasil NCBI dan IDTNA. Di IDTNA ini hasilnya lebih spesifik. Selanjutnya kita bisa cari yang reverse-nya tadi. Setelah dianalisis, kemudian keluar hasilnya. Dari data yang kita cari tadi, kita dapat menyusun primer untuk percobaan PCR. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.